Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novita, NPM 190.274, Program Studi Akuntansi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang saya kerjakan yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap peningkatan pendapatan wirausaha pada bulan Ramadan di Kabupaten Cianjur. Pada akhir 2019, kemunculan wabah baru yang diberi nama coronavirus disease 2019 atau diberi nama COVID-19. Pandemi COVID-19 mengancam kesehatan manusia di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 berakibat pada bermacam-macam zona kehidupan warga. Salah satu akibat COVID-19 ialah pada zona ekonomi. Pada zona ekonomi terjalin penyusunan permintaan benda serta jasa yang mengaitkan transaksi warga secara langsung. Perihal ini menimbulkan turunnya pemasukan tenaga kerja yang berefek pada terciptanya pengangguran. Bulan Ramadan, dalam konteks ekonomi, momentum Ramadan faktor sangat positif dalam mendesak kegiatan ekonomi. Apalagi momen ini memiliki andil berarti mendesak perkembangan ekonomi lewat kenaikan mengkonsumsi warga. Rumusan masalah penelitian. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap peningkatan pendapatan wirausaha pada bulan Ramadan di Kabupaten Cianjur? Bagaimana strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan di bulan Ramadan pada pandemi COVID-19 di Cianjur? Apa faktor yang mendorong terjadinya peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Cianjur? Penelitian menjelaskan pengaruh kewirausahaan terhadap peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada pandemi COVID-19, mendeskripsikan strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan di bulan Ramadan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Mengetahui faktor-faktor yang memicu timbulnya peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Landasan teori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pandemi COVID-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pernapasan manusia dapat menyebabkan kematian. Dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi di mana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan, Cina, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar ke kebanyakan negara, termasuk negara Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan dalam Kamus Manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan, dikarenakan bulan ini memiliki beberapa keutamaan atau manfaat. Fenomena. Bulan suci Ramadan yang dinanti-nanti Muslim secara sosio-spiritual. Ramadan bukan sekedar bulan spiritualitas keislaman umat, melainkan juga menjadi bagian integral sosio-ekonomi kultural bangsa. Dalam konteks ekonomi, momentum Ramadan pemicu paling positif dalam mendorong aktivitas ekonomi. Bahkan momen ini punya andil penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Makanan, sandang, dan jasa adalah komoditas dan sektor paling banyak disasar. Hasil kajian Nielsen Global Survey tahun lalu menyebut momen Ramadan mendongkrak permintaan barang konsumsi hingga 9,2%.
Pada sisi permintaan, daya beli masyarakat terdongkrak THR ditambah gaji ke-13 PNS. Stimulus ekonomi ini bisa memicu naiknya daya beli. Fenomena kenaikan pendapatan ini dijelaskan James Dusenberry. Ia mengatakan tingkat pengeluaran konsumsi sejalan tingkat pendapatan individu. Artinya ketika seseorang meningkat, tingkat pengeluaran konsumsinya pun melonjak, begitupun sebaliknya. Namun, Ramadan tahun ini kali kedua kita dirundung duka akibat COVID-19. Tahun lalu ketika diberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB, sektor real merasakan guncangan hebat. Diperparah pemberlakuan larangan mudik yang berdampak langsung terhadap penjualan tiket angkutan transportasi. Mereka mengalami kerugian yang berimbas sepinya sektor pariwisata dan kuliner. Potret ekonomi tersebut diprediksi tak akan jauh beda dengan ritus Ramadan kali ini. Pandemi COVID-19 membuat Republik Indonesia jatuh ke jurang resesi dan menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat menurun. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2020 turun 286.000 dibandingkan 2019. Pada 2020, pengeluaran per kapita berada di 11 juta, sedangkan tahun 2019 mencapai 11,29 juta. Analisis data. Data-data yang didapat dari responden sebagai berikut. Usaha konveksi celana jeans tidak mengalami penurunan, tetapi mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan sekitar 30%, dikarenakan berkurangnya orang yang datang ke konveksi, sehingga konveksi melakukan peningkatan pendapatan melakukan pemasaran melalui sosial media. Strategi yang dipakai dalam meningkatkan pendapatan yaitu dengan membuat model celana yang baru dan sedang laris di pasaran. Usaha menjual alat-alat pertanian mengalami penurunan peningkatan pendapatan sekitar 50%. Usaha menjual pakaian atau fashion tidak mengalami penurunan, tetapi mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan sekitar 30%, dikarenakan berkurangnya pembeli yang datang ke toko, sehingga usaha menjual pakaian atau fashion tidak mengalami penurunan, tetapi mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan sekitar 30%, dikarenakan berkurangnya pembeli yang datang ke toko, sehingga toko tersebut melakukan pemasaran melalui sosial media. Dengan itu, toko tersebut mengalami peningkatan pendapatan, tidak seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Strategi yang dipakai untuk meningkatkan pendapatan yaitu dengan endorse kepada selebgram. Strategi yang dilakukan namun gagal yaitu melakukan pemasaran melalui Facebook marketing dan melakukan sistem beli satu gratis satu. Toko kios pupuk mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada saat pandemi, namun tidak sama seperti sebelum pandemi COVID-19 sekitar 50%. Toko bahan bangunan mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada saat pandemi, namun tidak sama seperti sebelum pandemi COVID-19 sekitar 70%, dikarenakan kurangnya pembeli yang datang ke toko. Untuk toko bahan bangunan tidak ada strategi yang dilakukan dalam meningkatkannya. Usaha menjual paket hampers mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada saat pandemi COVID-19, namun tidak sama seperti sebelum pandemi COVID-19 sekitar 50%. Untuk strategi yang digunakan yaitu dengan memperbanyak objek pemasaran, sesekali mengadakan paket buy one get one. Adapun strategi yang dilakukan namun gagal yaitu mengadakan giveaway. Ini
Food and beverage mengalami peningkatan di bulan Ramadan saat pandemi COVID-19, namun sama dengan sebelum pandemi COVID-19. Untuk strategi yang dilakukan yaitu dengan pemasaran melalui sosial media dan mengiklankan di mana-mana. Namun ada strategi yang dilakukan tapi gagal, yaitu mengendorse di akun Instagram yang ratusan followers tapi feedbacknya sedikit. Usaha Bengkelas mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada saat pandemi, namun tidak sama seperti sebelum pandemi COVID-19 sekitar 50%, dikarenakan kurangnya pembeli yang datang. Untuk strategi, tidak ada yang dilakukan. Menjual kue mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada saat pandemi, namun tidak sama seperti sebelum pandemi COVID-19 sekitar 50%. Untuk strategi yang digunakan adalah dengan memasuk kue ke warung-warung dan di media sosial. Namun ada strategi yang digunakan tapi gagal, yaitu penjualan hanya di rumah saja. Kuliner mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada saat pandemi, namun sama seperti sebelum pandemi COVID-19 tidak mengalami penurunan peningkatan pendapatan. Untuk strategi yang digunakan yaitu dengan promo di sosial media agar dapat menjangkau orang dari dalam Cianjur dan dari luar Cianjur. Toko yang menjual barang spare part motor mengalami penurunan pendapatan sekitar 60%. Jadi akibat berkurangnya orang yang datang ke toko, maka dari itu pemilik toko tersebut mengusahakan agar tetap meningkatkan pendapatan walaupun tidak sama seperti biasanya dengan strategi mengiklankan di media sosial seperti WhatsApp. Usaha menjual makanan mengalami peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada saat pandemi, namun ternyata usaha makanan ini malah lebih menguntungkan saat pandemi COVID-19 daripada saat sebelum pandemi COVID-19, sekitar 50% dikarenakan berjualan makanannya melalui sosial media. Untuk strategi yang dilakukan yaitu dengan promo di sosial media. Berdasarkan data hasil tersebut, maka diketahui bahwa pengaruh pandemi COVID-19 terhadap peningkatan pendapatan wirausaha pada bulan Ramadan di Kabupaten Cianjur tersebut. Sebagian wirausaha menurun peningkatan pendapatan tidak sama seperti sebelum adanya pandemi COVID-19, namun ternyata dengan mempromosikan melalui sosial media telah mampu meningkatkan pendapatan di bulan Ramadan pada saat pandemi COVID-19 lebih meningkat dari sebelum adanya pandemi. Hanya saja ada beberapa wirausaha yang merasa tidak ada perubahan dengan mempromosikan di sosial media. Kajian Islam, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tebarkan di muka bumi ini memerlukan usaha dan kerja keras untuk mendapatkannya. Rasulullah SAW menciptakan orang yang mampu berusaha dan berkarya dalam bekerja. Adapun sebagai berikut hadis Rasulullah dari Hashim bin Abdullah dari Salim dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang berkarya atau bekerja keras. Dan di dalam riwayat Ibnu Abdan, pemuda yang berkarya atau bekerja keras, hadis riwayat Baihaqi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap peningkatan pendapatan wirausaha pada bulan Ramadan di Kabupaten Cianjur, yaitu 1. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap peningkatan pendapatan wirausaha pada bulan Ramadan di Kabupaten Cianjur. Ada yang mengalami penurunan peningkatan pendapatan sebelum pandemi COVID-19 sekitar 70% sampai 10%, tapi ada juga yang meningkat pendapatannya hingga sekitar 50%. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan di bulan Ramadan pada masa pandemi COVID-19 Kabupaten Cianjur yaitu dengan mempromosikan melalui sosial media. Sekitar 72,2% berusaha di Kabupaten Cianjur memakai strategi tersebut, karena dengan memakai sosial media bisa menjangkau lebih banyak pembeli dibandingkan yang datang ke toko. Tiga faktor yang mendorong terjadinya peningkatan pendapatan di bulan Ramadan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Cianjur yaitu minat pembeli yang 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan bulan selain bulan Ramadan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.